Ini untuk yang belum beli ada di Promosi luar ya? ya, gitu ya. Di sini sebetulnya buku ini adalah dialog-dialog Bang Dame dan saya berdasarkan kontemplasi puisi-puisi sakral dari berbagai tradisi. Yang ajaib adalah orang-orang yang sudah mendahului kita ini puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu, udah pada ketemu. Udah pada ketemu. Dan dari bait-bait puisi mereka itu, kita itu betul-betul kayak dikasih contekan gitu. Ini loh caranya. Ya. Tapi kita bisa atau enggak, ya tergantung kitanya masih sibuk dengan harusnya apa enggak. Ajaib karena sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita baca dan direnungkan puisi-puisi itu ya, itu gamblangnya luar biasa yang mereka Iya. Bisa kasih vulgar coba gitu. buka satu, Ya Mas. silakan Iya. yang mana aja boleh. Coba gitu ya, kan. yang mana nanti ya. Bab mana aja boleh gitu. Itu vulgar. Satu puisi ya. Iya. Coba Coba satu ya kita lihat ya. puisinya lihat, Puisinya ya. puisinya di bab awal. Oh di bab awal. Oke. Mau saya bantu. Ya ini. Ya. Ah, itu ini boleh. Ya ini. Oh, panjang tapi. Satu bait aja kali ya. Iya. Oke. Kurbankan akal budimu dalam cinta bagi sahabat. Karena bagaimanapun semua akal budi datang dari hadiratnya. Itu dari puisi siapa? Ini dari puisi Jalaluddin Rumi. Ah, itu. Monggo Mas. Monggo Mas. Pasti mempan ya. Minjem. Ini ya Bapak Ibu ya, kita hayati sebentar. Ya. Kurbankan akal budimu dalam cinta bagi sahabat. Ya. Karena bagaimanapun semua akal budi datang dari hadiratnya. Ini kan artinya ini yang saya rasakan ya, Kak Abi. Ya. Akal budi itu kan yang menuntun kita bisa hidup sampai detik ini nih. Ya. Dan seringkali kita menganggap bahwa jati diri kita tuh itu. Tapi di sini kurbankan. Saya mencintai sahabat, sahabat di sini S besar. Saya mencintai Tuhan. Kurbankan akal budimu dalam cinta bagi Tuhan. Loh, dan kurban kan akar katanya karib. Kamu deket sama Tuhan, ya nggak usah dipikirin. Gitu. Coba, Rumi secara vulgar bilang, buang. Mau deket sama Tuhan, buang. Grogi nggak kita? Grogi. Orang seumur hidup saya tuh Pakai akal. pakai akal. Toto dilepas. Karir pakai akal. Berkeluarga pakai akal. Tahu-tahu disuruh, nggak usah. Nggak masuk akal. Ini kan Nggak masuk akal, nggak masuk akal. ya kan? Karena di sini lanjutnya saya baca ya. Sang cerdas ruhani telah persembahkan kecerdasannya kembali kepadanya. Hanya si pandir tertinggal di tempat tiadanya kekasih. Kerasa kan ya? Ya udah nggak apa-apa, pandir pun nggak apa-apa. Artinya Tuhan nggak pilih-pilih kok, nggak ada syarat untuk bisa deket sama beliau gitu. Ini dahsyat nggak sih? Jadi artinya kan siapapun ya di ruang tanpa nama. Yang bakal susah ketemu ruang tanpa nama adalah yang tidak mengorbankan Akal. akalnya justru. Semakin kita itu sibuk ruwet dengan Pikiran. pikiran kita sendiri, makin nggak ketemu gitu. Ya. Jadi kami berdua itu bersyukur gitu ya, tuntunan dari puisi-puisi ini itu seolah-olah seperti Rumi sendiri tuh ngobrol sama kita gitu. Masya Allah, ngajarinnya sampai kayak gitu ya. Dan bayangkan udah 800 tahun kan kira-kira ya. Kok ya masih nyambung aja gitu. Ya. Contoh kan, lanjut Bang. Ini. Jika karena kekagumanmu,
kecerdasanmu terbang keluar dari kepalamu. Setiap ujung rambutmu akan menjadi kasab baru. Gitu. Di hadirat sang kekasih, benak tak perlu kerja keras. Benak tak perlu Benak kerja itu keras. maksudnya Nanti pikiran tak perlu kan? kerja keras. Ya. Karena benak dan akal budi akan spontan hasilkan kebun buah ilmu ruhani. Saat kau tengok kebun itu, akan kau dengar percakapan lembut. Dalam oase itu, pohon palmamu tumbuh segar dan subur. Jadi di bagian awal tadi itu sebetulnya tebasan pertama gitu. Ini kan menakutkan nih teman-teman. Saya sudah merencanakan seperti ini, harusnya begini, ini akal saya. Terus tiba-tiba orang yang kita sayang bilang, katakanlah kehadiran Tuhan itu melalui orang kita sayang. Yeah. Enggak, jangan pakai itu. Pusing enggak? Kan kehadiran Tuhan yang belum kita kenal, yang masih tanpa form itu, dia menampil sebagai seorang guru, Ya. sebagai seorang sahabat, Anak. sebagai anak siapapun yang cintanya murni. Sama orang yang betul-betul cintanya murni, jangan pakai akal. Ya. Itu makanya kan ini agak susah nih diterima orang yang akalnya dominan kan. Ini apa sih? Kok manut banget dia sama mursyidnya, kok manut banget dia sama istrinya, sama suaminya, sama kekasihnya. Nah karena apa? Kekasih itu representatif dari cinta yang hadir kepada particular form. Jadi kalau kita mau pilih akal atau kekasih, pilih mana? Pilih mana tuh? Pilih mana? Pilih kekasih. Kekayaan atau kekasih? Ya dua-duanya sih, maunya kan begitu. Dua-duanya. Padahal kalau kita milih kekasih, itu semua akal itu juga akan kepake. Kepake kok. Tapi berani dulu. Ini Rumi nggak basa-basi. Kalimat pertamanya apa? Kurbankan akal budimu. Jadi saya bayangkan kalau orang datang ke Rumi, profesor doktor, udah lepaskan semua ilmumu. Taruh di luar aja. Taruh di luar. Jadi dongok dia si profesor ini. Kalau nggak bisa masuk. Dan itu yang dialami Rumi kan ketika Ketemu Syam, ya? ketemu Ketemu Syam, Syam, iya. itu disobek-sobek dimasukin ke Iya. itu kalau nggak salah ya. Iya. Tapi marah Rumi saat itu. Bagian marah Iya. itu kan manusiawi. Benar iya. Saat itu Rumi marah katanya Iya. ceritanya itu. Jadi di sini teman-teman semua sekelumit sebetulnya ya. Tadi karena Kak Abi nanya gitu kan. Iya. Puisi ini atau apapun lah, lagu bahkan yang biasa kita dengar tuh bisa jadi pengantar Ya. untuk kita itu bisa menyelami ruang tanpa nama itu. Dan memang pertama mungkin yang akan kita hayati itu deritanya lah apa gitu ya. Nanti kita akan lepas dari situ gitu. Pada saat kita akhirnya standing as awareness, kita akan bisa melihat itu semua tanpa ada rasa positif, negatif, segala ditonton aja gitu dan alhamdulillah adanya cuma itu aja. Jadi bahkan dalam musibah terberat pun alhamdulillah. Dalam keadaan bahagia pun alhamdulillah. Jadi nggak ada bedanya. Kita sudah dihadirkan state itu gitu. Ya. Apa kalau istilahnya rodiyah gitu ya. Iya, benar.